Benar Tuhan, dengan pujian baru saja kami naik di hadapan-Mu. Kami menyadari betul di saat-saat ini jiwa kami sangat merindukan kebenaran-Mu. Jiwa kami sangat merindukan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami. Itu sebabnya Tuhan, hati kami telah siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Engkau berfirman kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Engkau urapi kami, Engkau pakai kami. Jikalau ada kuasa-kuasa lain datang untuk mengganggu dalam konsentrasi kami, kami sepakat, kami ikat di dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak itu. Kuasai hati dan pikiran kami, ruangan kami, dan semua di tempat dimanapun saat ini mereka mendengar secara langsung di siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa di sorga. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, sudah jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan, baik yang berada di dalam ruangan ini dan juga di rumah, dan baik di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Bapak Ibu, sudah jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kepada kita semua sekalian bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan membaca dan Bapak Ibu dimanapun saat ini berada mengikutinya. Tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab yaitu kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ayat yang pertama, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri mana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat 2, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan peraturannya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang-orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepada di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita,
Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 9, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, ada dua kata yang merupakan konsekuensi atau akibat dari perbuatan kita. Apa yang menjadi kesalahan atau perbuatan kita membuat Allah marah? Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Allah memilih Musa membawa bangsa Israel, umat Israel, membawa keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Dalam perjalanan itu, Tuhan menampakkan diri di tengah-tengah kegelapan. Saat itu diselimuti oleh kegelapan. Dalam suatu kegelapan itu, Tuhan menampakkan diri di tengah-tengah semak duri. Saat itu firman Tuhan datang kepada umat Israel melalui Nabi Musa. Bagaimana kita melihat ayat yang pertama, kedua dan ketiga? Kedua kata itu adalah berkat dan kutuk. Semua orang, Bapak Ibu Saudara dengan saya, mengharapkan, harapan kita adalah dalam rumah tangga kita, keluarga kita, memiliki suatu berkat dari Tuhan. Tidak seorang pun di antara kita ditimpa oleh kutuk. Saya dengan saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara dengan saya merindukan adalah dalam keluarga, rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, saya memberikan sebuah tema, yaitu keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kita melihat sama-sama yang terdapat di dalam ayat yang pertama, kedua dan ketiga. Kita lihat di situ. Tema hari ini adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan ruang lingkup berkat. Berkat meliputi dua aspek, yaitu aspek berkat rohani dan aspek berkat jasmani.
semuanya adalah mengarah kepada kebahagiaan. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan? Dalam keluarga saudara dengan saya, kalau mau diberkati oleh Tuhan, apabila kita menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ada 3 prinsip firman Tuhan yang menjadi diberkati oleh Allah. Kita melihat yang pertama, ayat yang pertama, kedua dan ketiga. Perhatikan, kita lihat di sini. Inilah perintahku, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi, untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ayat 3, maka dengarlah hai orang-orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan membagi ada 3 poin. Poin yang pertama adalah ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, yaitu takut akan Tuhan. Kalau kita berbicara masalah takut akan Tuhan, takut akan Tuhan artinya adalah menghormati, mentaati, menuruti atas perintah-perintah Tuhan, atas peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau kita lihat kembali kepada perjalanan bangsa Israel, ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tempat perjanjian, ketika Musa memerintahkan kepada mereka, ada yang mengeluh, ada yang merontak, tetapi ada yang nurut. Disitulah mulai muncul kata berkat dan kutuk. Kita melihat sama-sama di mana Allah marah. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, takut berarti bukan saudara dengan saya tidak berani atau tidak menyembunyikan diri, tetapi takut akan Tuhan adalah diwujudkan dengan berpegang teguh kepada perintah-perintah Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, yaitu taat kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, apa sih peraturan-peraturan, penetapan-penetapan, ketetapan yang Tuhan tetapkan untuk umatnya harus melakukan, harus mentaati kepada peraturan atau ketetapan-ketetapan oleh Tuhan? Kalau kita melihat kembali kepada Kejadian atau Ulangan pasal 5 ayat 6
7 dan 8. Kita lihat sama-sama di sini apa peraturan dan ketetapan yang ditetapkan oleh Tuhan. Ayat yang katakan begini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat 7, perhatikan baik-baik. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Peraturan yang pertama. Yang kedua adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air dan di bawah bumi. Ayat 9, jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah cemburu yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, yang kepadanya keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di sini saya jelaskan sedikit dalam bahasa Dani, bahasa daerah. Wah, kalau nggak aralanen umat Israel ko perbudakan Mesir ko mereka kome wakanda no diuro duk aralanen Musa no biliare gerak me wakanda no Mesir no wakanda no diuro lonir no meru wakanda tu bali no gerak me aralanen alani yorgel lonir Ankin roba agi aire nanti. Ankin roba alare me. Ankin roba alare nega. Kuwi alure yamgeo. Ko bu alure yamgeo. Kuburu alure yamgeo. Ankin roba nan relori nega. Ay tuju. Ay de la panti roba gara. Ankin roba nan renega. Eyo andre kumbunuka lure kui. Walo andre kumbunuka lure kui. Wama andre kumbunuka lure kui. Yuguma andre kumbunuka lure kui. Kui gino. Ayo kumkoti madlonire an cemburu. Ya berarti kui gino. Saya marah. Saya benci. Saya marah. Saya tidak suka. Kenapa? Karena aku adalah Bapa, aku adalah Tuhan Allahmu yang menyertai kamu, yang memberkati kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah perbudakan. Aku memilih Musa untuk membawa umat Israel menuntun ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Kami girak, wakil kami girak, dengan kami girak, kina ruming girak, nega ada kue, kina gua bentuk, juga mah ada kumpunu, gue na ada kumpunu, walau ada kumpunu, waman ada kumpunu, alure kok tigo igara, kuigino, tino gobigi, kutuk, nani nigi no bakabi na ikin, nani nigi no bakabi na girat no, kina bom di bakanom. Kino ba amni bakanom, kikine be bakanom, kino bolo bakanom, kino bolo dagana ba marwa irina polo bakanom, nani ni no bakalo gino iki. Nani ni irino bakalo gin. Irino bakalo gino iki. Di wene yo kila mi gidan ko, die ribo ndu Musa wa bi gidan ko, amu warte be inu e kwigi nota. Nalang kengkino bakabi na gin. Nalang kengkino bakabi pinray mi gidan ko, kagak kipakanom, kinapolwe bakanom, kinumpolwe bakanom, kinawiuri bakanom, kinangwe bakanom, kiniyabuwa bakanom, dagar lo gino iki.
Yahwa Tuhan Allahmu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, barang siapa tidak berpegang teguh kepada segala ketetapan dan perintah Allah, padahal perintah itu adalah kebaikan untuk saudara dengan saya. Satu syarat yang harus kita buat, satu syarat yang harus kita terapkan di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita adalah menghargai dan menghormati firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan itu di dalam kehidupan saudara dengan saya. Penerapan dalam keluarga kita akan berlimpah dengan berkat Allah apabila setiap anggota keluarga menyadari kehadiran Allah di dalam rumah tangga kita. Hal penting yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa kehadiran Allah ada di dalam rumah tangga kita, ada di dalam keluarga kita. Yang kedua adalah menghormati dan menghadiri kehadiran Allah dalam rumah tangga kita dengan cara apa? Yang pertama adalah bersekutu dengan Allah melalui doa dan pembacaan firman Tuhan. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, Tuhan memberkati di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, di dalam tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau mau diberkati oleh Tuhan, menghadirkan kehadiran Allah di dalam rumah tangga kita. Yang pertama adalah bersekutu di dalam doa dan membaca kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah menyuarakan puji-pujian, penyembahan dihadirkan dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saya sangat diberkati dalam situasi, kalau kita memikirkan situasi ini, siapa tidak stres, siapa tidak kepala pusing, tetapi puji nama Tuhan. Saya terhibur, diberi kekuatan melalui puji-pujian, lagu-lagu yang dinyanyikan melalui pujian. Setiap hari kita mendengar melalui hamba Tuhan Bapak Pendeta Lipius. Penting sekali bersekutu dengan Allah melalui pujian dan pembacaan firman Tuhan. Yang kedua adalah menyuarakan lagu-lagu pujian di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, daripada kalau setiap hari. Lebih bagus lagi kalau ibu-ibu puji Tuhan sambil memasak, sambil cuci piring, sambil cuci pakaian, nyanyikan puji-pujian, nyanyikan lagu-lagu rohani, hadirkan puji-pujian itu di dalam rumah kita. Betapa indahnya, betapa bahagianya kalau kita menghadirkan puji-pujian itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jadikan rumah tangga kita sebagai tempat tinggal Allah. Penting sekali. Jadikan rumah tangga kita sebagai
tempat tinggal Allah. Berikut adalah kita melihat sama-sama. Poin yang kedua adalah ayat yang keempat dan ayat yang kelima, yaitu menyerahkan diri secara sungguh-sungguh kepada Allah. Menyerahkan diri secara sungguh-sungguh kepada Allah. Kalau saudara dengan saya mau diberkati oleh Tuhan, prinsip yang kedua adalah menyerahkan seluruh hidup kita, menyerahkan persoalan kita, menyerahkan masalah kita, menyerahkan seluruh hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Artinya adalah mempercayakan hidup keluarga kita kepada Allah. Penting sekali. Aduh, saya dalam keluarga saya ada masalah begini. Aduh, sekarang ini, apalagi ibu-ibu ya dalam situasi saat ini. Kalau kita melihat bukan hanya stres, bukan karena ketakutan karena penyakit corona, tetapi banyak hal yang terjadi saat ini adalah banyak yang membuat kita khawatir adalah jangan sampai mati karena kelaparan. Jangan sampai mati karena kelaparan. Ya. Dalam situasi seperti itu, mempercayakan hidup keluarga kita, kekhawatiran kita itu, ketakutan kita itu, kebimbangan kita itu, serahkan kepada Allah. Yang kedua adalah melakukan perintah Allah dengan setia. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kesetiaan kita untuk memuliakan nama Tuhan, kesetiaan kita membaca kebenaran firman Tuhan, kesetiaan kita merenungkan firman itu siang dan malam, dampaknya besar, sukacita besar ada di dalam keluarga kita. Yang berikut adalah mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Penting sekali. Ayat yang kelima di sana katakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Saudara dengan saya kalau mau diberkati oleh Tuhan, kita mewujudkan kasih kita itu kepada Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sebentar lagi kekhawatiran itu datang. Tetapi sebentar lagi bilang puji nama Tuhan, luar biasa, berkat selalu menyertai kita. Berarti kita masih ragu-ragu. 50% kita ragu-ragu, tetapi 50% kita percaya sama Tuhan. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan di siang hari ini, ayat yang kelima di sini katakan bahwa 100% perserahkan hidup ini kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, kebimbangan kita 100%. Kita menyerahkan kepada Tuhan. Hal ini akan terwujud apabila setiap anggota keluarga atau orang tua menyadari bahwa dirinya, keluarganya adalah milik Allah. Saudara dengan saya, kita betul-betul menyadari bahwa saudara dengan saya adalah milik Allah. Kenapa milik Allah? Karena dulu kita hidup di dalam kegelapan. Dengan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib itu sudah matikan
sudah memerdekakan, sudah melepaskan saudara dengan saya keluar dari kegelapan itu, keluar dari kekhawatiran, ketakutan itu, membawa kepada kehidupan yang baru. Berarti saudara dengan saya, dengan keluarga, kita yakin dan percaya bahwa diri kita adalah milik Tuhan. Yang kedua adalah apa yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Baik hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, makan minum yang ada di rumah kita, yakini dan percaya bahwa itu adalah datang dari Tuhan. Yakin dan percaya bahwa itu adalah milik dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, untuk diberkati perlu ada pada kita sikap penyerah, pasrah pada Allah, sikap taat, dan setiap waktu penyerahan keluarga saudara dengan saya kepada Tuhan. Penting sekali. Saudara dengan saya kalau mau diberkati oleh Tuhan, penyerahan, menyerahkan diri atau penyerahan kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, kita tinggalkan semua, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka hadirlah sukacita itu dari Tuhan itu ada di dalam keluarga kita. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, prinsip yang pertama adalah kalau saudara dengan saya mau diberkati oleh Tuhan, pertama adalah takut akan Tuhan. Kemudian prinsip yang kedua adalah menyerahkan diri secara sungguh-sungguh kepada Tuhan, yaitu ayat yang kelima dan keenam. Prinsip yang ketiga adalah kita melihat sama-sama ayat yang keenam sampai ayat yang kesembilan, yaitu mengajarkan kebenaran kepada anak-anak. Penting sekali saudara. Yang pertama adalah berbicara tentang takut akan Tuhan, kesetiaan. Yang kedua adalah berbicara tentang kasih kita terhadap Tuhan. Yang ketiga, poin yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah berbicara tentang tanggung jawab. Tanggung jawab saudara dengan saya sebagai orang tua, tanggung jawab kita seperti apa terhadap anak-anak kita. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam ayat 6 ini ada 4 kata harus. 4 ayat ini memuat beberapa instruksi yang dimulai dengan kata harus. Berarti bahwa instruksi tersebut sifatnya adalah sangat penting untuk diperhatikan dan diterapkan di dalam keluarga saudara dengan saya. Kata harus berarti ayat 6, tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak supaya keluarganya diberkati oleh Allah, supaya anak-anaknya berhasil. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang tua adalah mengajar anak-anak untuk mengasihi Allah. Tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua adalah mengajar kepada anak-anak untuk mengasihi Allah. Penting sekali Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ini adalah zaman terbuka. Semuanya dulu dilarang oleh orang tua. Jangan kamu ini, jangan kamu lakukan ini dan lain-lain. Tetapi saat ini adalah sulit. Semua adalah zaman terbuka. Dalam situasi seperti ini, peran saudara,
peran sebagai orang tua, apa yang harus dilakukan terhadap anak-anak. Yang pertama adalah kita mengajarkan kepada anak-anak untuk mengasihi Allah. Caranya seperti apa? Kita melihat sama-sama. Ayat yang ke-7. Kita lihat ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Tugas Bapak Ibu Saudara dengan saya sebagai orang tua, mengajar kepada anak-anak untuk mengasihi Allah. Yang pertama adalah berulang-ulang. Di mana tempatnya? Tempatnya adalah di rumah, duduk, sambil berbaring dan bangun, dan juga di dalam perjalanan. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kami sebagai seorang bapa atau laki-laki pada umumnya, kami jujur saja bahwa laki-laki, hubungan antara anak dengan orang tua itu agak jauh. Tetapi kalau peranan sebagai seorang mama terhadap anak itu sangat dekat sekali. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, peranan kita sebagai orang tua untuk mengajarkan kepada anak supaya mengenal Tuhan, firman Allah. Tempatnya adalah baik di rumah, dalam perjalanan, duduk sambil makan, dan di mana saja. Yang kedua adalah kita lihat ayat yang ke-8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, peranan saudara sebagai orang tua adalah memberi contoh, memberi teladan kepada anak-anak. Ada seorang profesor ilmuwan yang mengatakan begini: orang tua adalah guru yang paling utama di dalam rumah tangga. Membentuk karakter, membentuk dia untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi adalah peranan orang tua ada di dalam rumah. Di sekolah adalah hanya tambahan, tetapi yang penting sekali adalah peranan sebagai orang tua ada di dalam rumah. Bapak Ibuku Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat ayat yang ke-8, engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat pada zaman dulu, bangsa Israel, kalau kita melihat mereka mendengar kebenaran firman Tuhan itu sebagai mengikat. Ya, harus juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau dulu itu mereka menulis ayat-ayat firman Tuhan itu, kemudian mereka selalu bawa kemana-mana. Kalau zaman ini atau saat ini, kalau kita melihat
Istilahnya itu ada tas kecil atau noken, tapi lebih spesifik lagi yaitu tempat HP yang gantung di samping di sini. Sebenarnya tas kecil itu kita manfaatkan mengisi ayat-ayat hafalan atau firman Tuhan, baru dibawa kemana-mana. Tapi kalau saya punya ayat hafalan yang ada ditulis, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, artinya adalah firman Tuhan itu menjadi lambang, firman Tuhan itu menjadi tanda di tangan. Kalau ibu-ibu di kampung adalah mereka pakai kalung di tangan atau mungkin gelang di tangan itu, dikabarkan bahwa kita sebagai orang percaya penting sekali adalah kita menghafal firman Tuhan itu. Hafal firman Tuhan itu di luar kepala. Setiap hari kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan menghafal firman Tuhan itu, sehingga itu menjadi lambang di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah di dahi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, menjadi ketentuan di rumah tangga sebagai rumah tangga sebagai disiplin atau tulis pada di pintu rumah, pintu gerbang, atau supaya selalu diingat apabila akan keluar dari rumah. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, maksud dari kebenaran firman Tuhan ini adalah mengajarkan kepada firman Tuhan itu kepada anak-anak kita, supaya ketika ia bangun mengingat firman Tuhan itu. Saya lebih suka kalau ayat-ayat firman Tuhan itu kita tempel di rumah atau anak-anak di kamar anak-anak. Ayat hafalan yang kita ajarkan itu berulang-ulang kita ajarkan kepada mereka, supaya mereka selalu ingat apa yang diajarkan oleh orang tua itu. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saudara dengan saya mau diberkati oleh Tuhan. Kita menerapkan 3 prinsip kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, takut akan Tuhan. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah ayat yang kelima, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Di sana katakan bahwa menyerahkan diri secara sungguh-sungguh kepada Allah. Prinsip yang ketiga adalah mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak. 3 prinsip ini kita melakukan, maka berkat-berkat dari Tuhan akan menyertai di dalam keluarga, di dalam rumah tangga kita. Diberkati adalah harapan semua orang. Berkat-berkat sukacita dan kebahagiaan menjadi harapan keluarga. Bagaimana caranya supaya keluarga kita diberkati oleh Tuhan? Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Yang kedua adalah menyerahkan diri secara sungguh-sungguh kepada Allah. Yang ketiga adalah mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu kepada anak-anak. Bapak Ibu Saudara dengan saya, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan di dalam keluarga kita, rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, 3 prinsip ini kita terapkan di dalam kehidupan keluarga kita.
Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, hamba-Mu berhenti sampai di sini. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa sumber berkat, sumber kekuatan, sumber hikmat adalah daripada-Mu. Engkau pasti akan memberkati. Kami inginkan adalah berkat dari Tuhan itu melimpah di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan kami. Kami tidak ingin agar kutuk itu tidak mau terjadi di dalam keluarga kami. Tetapi Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang mendengar, baik di ruangan ini, di rumah masing-masing, dan di mana saja mengikuti, mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Engkau memberkati mereka, memberkati dalam tugas mereka, memberkati dalam keluarga, memberkati dalam pekerjaan mereka, ladang kebun mereka, ternak mereka. Tuhan, Engkau terus memberkati, agar melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.